corona atau virus COVID-19 ini pertama kali ditemukan di Wuhan. Yang paling utama sih kalau misalkan aku ngerti sama sinyal, tolong sinyal ya. Pertama sih kalau misalkan aku ngerti sama sinyal, tolong sinyal ya. NANI?お前はもう死んでいる。Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Gila, udah lama banget aku nggak upload video di channel YouTube aku. Aku terakhir upload di channel YouTube itu kira-kira 1 tahun yang lalu mungkin. Enggak deh, 1 tahun yang lalu. Adalah sekitar 6 atau 7 bulan. Nah, ini video terakhir aku. Kalau misalkan yang ngikutin di channel YouTube aku, pasti kalian tahu aku udah jarang banget upload karena ya ada beberapa kendala, dan salah satu yang paling utamanya itu aku males ngedit banget. Karena kalau misalkan sekarang nih aku upload, ngeditnya itu lama banget, bisa nyampe berapa jam, paling cepet ya sejam 2 jam gitu. Nah, kalau misalkan aku bikinnya mau maksimal banget, itu bisa nyampe 5 jam, 6 jam, makanya kadang aku males. Tapi sekarang nih, aku bakalan bikin video lagi, dan video kali ini itu aku bakalan bikin video tentang kasus yang lagi viral. Pokoknya banyak banget nih channel-channel YouTube yang ngebahas tentang kasus ini. Pasti kalian juga tahu kan, kasus virus corona. Ya, pokoknya kasus virus corona atau COVID-19 ini lagi viral-viralnya. Makanya video kali ini aku bakalan ngebahas tuntas mengenai kasus ini. Nah, terkait kasus ini, aku bakalan bahas di video ini mengenai beberapa dampak atau permasalahan terkait dengan COVID-19 ini. Nah guys, sebelum aku bahas mengenai permasalahan atau akibat dari adanya virus COVID-19 ini, aku juga bakal ngejelasin ke kalian apa sih virus COVID-19 atau virus corona ini. Karena mungkin ada beberapa yang belum tahu apa sih virus corona ini, mungkin kapan sih adanya virus corona ini atau penyebab adanya virus corona ini. Nah, aku juga udah baca di beberapa web, di beberapa berita ataupun di TV, banyak banget yang ngejelasin tentang virus COVID-19 ini. Nah, berdasarkan data detik.com yang udah aku baca, bahwasannya virus corona atau virus COVID-19 ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019 lalu. Penyebaran virus yang belum ditemukan penawarnya itu hingga kini tak terkendali. Sudah 200 lebih negara di dunia melaporkan adanya kasus terpapar virus corona. Nah, untuk di negara Indonesia itu sendiri, kasus corona atau COVID-19 ini pertama kali ditemukan pada 2 warga yang berada di Depok, Jawa Barat awal Maret lalu. Data hingga Sabtu 28 Maret 2020, jumlah warga yang dinyatakan positif terkena virus corona mencapai 1.155 dan 102 orang lainnya dinyatakan meninggal. Tetapi untuk data ini lebih validnya atau lebih realnya nanti bakalan dibahas di beberapa permasalahan yang terjadi di negara Indonesia itu sendiri. Pokoknya bakalan aku bahas tuntas lah tentang virus corona ini. Jadi kalian tonton video ini sampai habis. Nah guys, yang lagi viral saat ini yaitu anjuran untuk tetap diam di rumah dengan hashtag di rumah aja. Makanya aku juga kemarin bikin beberapa foto atau video di Instagram dengan hashtag di rumah aja. Pokoknya banyak banget lah orang-orang yang aktivitasnya di rumah, apalagi ya untung banget buat para YouTuber ya, mereka kan bikin videonya di rumah. Nah, kebetulan banget ada hashtag di rumah aja, jadi memanfaatkan yang ada buat bikin video di rumah. Tapi kasihan juga sih kalau misalkan terus-terusan di rumah, apalagi kan kalau yang kerjanya di luar. Nah, mereka kan harus diam di rumah, ngerjain tugasnya di rumah, apalagi kan kita juga di rumah butuh makan, butuh minum. Kalau misalkan semuanya berada di rumah, terus siapa dong yang aktivitas di luar?
Nah makanya sebenarnya ini itu ada hashtag di rumah aja untuk mengantisipasi adanya virus corona. Nah kalau misalkan kalian lihat juga ada beberapa artis yang bikin video di rumah, karena ya mungkin antisipasi, gak mungkin kan artis-artis konser di luaran, artis atau musisi kali ya, musisi. Nah ini videonya. Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah. Namun semua ini Punya kita. Memang semua ini milik kita. hanya alam-alam, pagar rumah kita, Tanpa anyelir, tanpa melatih. Kalau misalkan kalian lihat, beberapa musisi atau artis Indonesia itu melakukan hal-halnya di rumah aja, termasuk bikin konser di rumah aja. Nah ini juga merupakan bentuk partisipasi mereka untuk tetap diam di rumah. Nah terkait hashtag di rumah aja juga, sekarang lagi viral hashtag yang sampai besok. Nah jadi sampai besok ini, jadi beberapa video atau beberapa foto yang tahun-tahun lalu atau yang udah lama banget, kemudian mereka ngepost video itu. Pokoknya video yang paling lucu, video yang paling ya gak memungkinkan buat di-upload, dan ya buat seru-seruan aja ketika ada hashtag di rumah aja. Pokoknya itu lucu banget, beberapa artis, beberapa rekan ya teman-teman aku, pokoknya semuanya bikin foto atau video yang sampai besok ini. Pokoknya lucu banget. Dan ini juga wah keren lah buat kita antisipasi tetap diam di rumah, antisipasi agar tidak terjadi penyebaran virus corona atau COVID-19. Kemudian akibat lain yang ditimbulkan dari virus COVID-19 ini yaitu libur sekolah secara bersamaan, secara massal dari sekolah TK, SD, SMP, SMA, MA, ataupun sampai ke tingkat universitas atau perkuliahan pun diliburkan secara massal. Nah kalau misalkan kemarin kita liburnya sekitar sampai tanggal, pokoknya akhir Maret lah. Ceritanya setelah akhir Maret kita bakalan sekolah seperti biasa, termasuk aku kuliah seperti biasa. Namun guys, ternyata malah diperpanjang. Nah ini ada surat keputusan dari menteri, pokoknya dari pihak pemerintah. Nih ada surat putusannya, kalian bisa cek. Nah itu diperpanjang, dan katanya kalau misalkan untuk SD, SMP sampai SMA mereka libur sampai 11 April ceritanya. Nggak tahu kalau misalkan untuk diperpanjang lagi. Nah kalau misalkan untuk universitas sendiri itu beda sama SMP, SD ataupun SMA, karena kalau misalkan aku ada juga beberapa universitas itu diliburkan sampai Mei, akhir Mei mungkin, akhir Mei pokoknya mas, sekitar tanggal 28 apa 20 berapa gitu, karena itu berdasarkan keputusan pemerintah. Nah alhamdulillah diliburin sampai itu, cuman ya kali ya liburnya sampai 2 bulan lebih. Pokoknya gabut banget karena aktivitasnya di rumah aja, tapi ya mau gimana lagi, itu udah keputusan semuanya, dan diliburin sampai akhir Mei. Ya mudah-mudahan, tapi kalau misalkan virus itu udah selesai nih di akhir April, ya mungkin aja bisa April kita kuliah. Nah gitulah, pokoknya kalau misalkan universitas, beberapa universitas itu sampai Mei akhir, tapi kalau misalkan universitas lain nggak tahu itu sampai kapan. Tapi kalau misalkan terjadi ini sampai akhir Mei, beberapa universitas juga sampai akhir Mei. Nah kalau misalkan universitas kalian sampai kapan? Oh iya nih guys, terkait libur massal dari SD sampai universitas, banyak banget yang ngeluh tentang ya hashtag di rumah aja yang tadi aku bahas. Karena nih ya, kalau misalkan yang universitas kayak aku nih ya, kayak kuliahnya tuh secara online. Bayangin kuliah secara online. Ya kalau misalkan rumahnya di perkotaan, kalau misalkan aku di perkampungan udah gak ada sinyal. Kuota ada sih, kuota ada, cuman ya sinyal gitu yang gak memadai. Ya mungkin beberapa orang pasang wifi, pasang wifi nanti lah ya. Cuman kan aku aktif rumah aku nih di perkampungan. Pokoknya
kuliah online ya, tapi alhamdulillah sih kalau misalkan aku nih tugasnya gak terlalu terbebani sama kuliah online ini. Tapi ada beberapa universitas atau mungkin beberapa jurusan yang beda sama aku, tugasnya itu banyak banget dan dia ngeluh sampai bilang ke dosennya kalau kuliah online itu berat banget, mending kuliah langsung. Tapi aku nggak tahu, aku belum ngerasain karena menurut aku ini santuy banget. Sebenarnya kalau misalkan di jurusan aku, termasuk aku sendiri, itu tugas ada, cuman ya balance lah, nggak terlalu ribet, nggak terlalu dibawa pusing juga karena santuy sih tugasnya. Mungkin kalau misalkan beberapa universitas atau beberapa fakultas lain ya yang satu kampus sama aku, mungkin tugasnya emang berat banget yang dikasihin dosen. Jadi yang ngerti juga sih dosen. Yang paling utama sih kalau misalkan aku ngerti sama sinyal, tolong sinyal ya. Utama sih kalau misalkan aku ngerti sama sinyal, tolong sinyal ya. NANI?お前はもう死んでいる。Selanjutnya nih, peralatan kesehatan mahal. Asli mahal banget. Nih, mulai yang pertama itu masker debu. Masker debu itu biasanya aku banyak banget ya beli, banyak lah pokoknya, banyak banget beli. Tapi sekarang karena harganya mahal dan aku cuman punya satu pak doang buat di rumah, ya seenggaknya buat keluarga aku lah ya, cukup mungkin ya, karena kan di rumah aja nggak kemana-mana, jadi kalau misalkan satu pakai gitu cukup. Harganya itu melonjak tinggi banget, harga masker debu yang awalnya aku beli ini, masker yang ini nih, masker sensi, masker toyo atau masker yang lain apapun itu, harganya itu mulai dari 35.000 per pak, itu isi 50, dan sekarang harganya bisa nyampe, kemarin sih masih 250 ribuan per pak. Wow, mahal sih. Ya pokoknya sekarang bisa nyampe 350, 380. Gila kan, mahal banget. Asli mahal banget satu paknya, dan itu sekali pakai. Ya kali sekali pakai. Ada sih orang-orang yang beli masker yang kain, beli masker kain. Tapi kalau misalkan aku, karena masih ada masker yang satu kali pakai itu, dan ya aku nggak kemana-mana, jadi masih tetap cukup. Tapi kalau menurut aku yang bagus itu yang sekali pakai, karena kan kalau misalkan kita pakai udah nih buang. Nah kalau misalkan masker kain yang biasa orang-orang pakai kan itu harus dicuci lagi, ya itu pasti ada debunya lah, apalagi dicuci lagi. Ya mungkin itu juga sehat, bagus. Tapi kalau misalkan menurut aku yang sekali pakai lebih bagus, meskipun harganya sekarang mahal banget. Kemudian harga hand sanitizer, gila pada mahal ya. Hand sanitizer aja yang yang 60 mili nih, yang 60 mili nih aku punya, tapi di bawah ya udah lah ya, yang 60 mili harganya itu cuman 12.000, 15.000. Sekarang harga yang 60 mili aja udah bisa nyampe 20.000, 23.000, 25.000. Apalagi yang 250 mili itu udah nyampe 58.000, 60.000. Wow, gila sih, mahal banget. Apalagi kan banyak orang yang ingin pakai, yang ingin ya buat disimpan di rumah mungkin lah, antisipasi, atau misalkan buat bawa-bawa kemana pakai hand sanitizer, tapi harganya udah melonjak tinggi. Ya udahlah, semoga COVID-19 cepat selesai. Misalkan nih, dia SD UN, terus yang SMP-nya enggak, ya tapi kan nanti SMA-nya dia bakalan UN lagi. Kalau misalnya menurut aku, ya ini kan antisipasi untuk tidak adanya virus corona, penyebaran virus COVID-19 ini. Jadi ya nggak jadi masalah adanya UN.